Halo dunia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Fahri yang bakal nemenin waktu gabut kalian. Seperti biasa, gue bakal nge-recap alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelumnya, gue harus ngingetin kalau video ini mengandung 100% spoiler. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kalian juga bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Halo Dunia Movies. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Billionaire, atau kalau di Thailand judulnya Top 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 Secret Wai Run Pun Lan. Film ini disutradarai oleh Song Yos Suk Makanan dan ditulis oleh Nawapol Tamrongratanarit yang bercerita tentang seorang anak muda yang gagal di dalam pendidikannya. Namun kegagalan di dalam pendidikannya bukanlah karena dia malas, melainkan karena pemuda ini lebih senang dan tertarik dengan bisnis dan jual beli sehingga pelajarannya lebih sering digunakan untuk membolos dan berjualan. Tambah lagi hutang kedua orang tuanya yang sangat besar, sehingga pemuda ini harus lebih keras lagi membangun bisnisnya. Penasaran kan? Yuk kita bahas filmnya. Film yang diawali dengan datangnya seorang pemuda yang menggunakan baju santai ke dalam sebuah bank. Pemuda tersebut bernama Itipat dan biasa dipanggil Top. Dengan santainya, Top duduk di depan teller dan tanpa basa-basi dia langsung berbicara kepada teller tersebut untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar kalau dirupiahin 4 miliar rupiah. Karena dianggap hanya main-main, teller tersebut tidak terlalu menghiraukan Top dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun dengan tekad yang sangat kuat, Top tetap bersikeras untuk mendapatkan perhatian dari teller tersebut. Pada akhirnya, teller tersebut mencoba memberikan kesempatan untuk Top. Teller tersebut meminta satu saja kalimat yang dapat meyakinkannya untuk meminjamkan Top uang sebanyak itu. Namun Top malah mengambil sebuah pulpen dan kertas, lalu menuliskan nama dan nomor teleponnya di kertas tersebut dan menceritakan tentang kisah hidupnya kepada teller. Scene berganti, kita diperlihatkan flashback cerita ketika Top sedang berada di lab komputer di sekolahannya. Bukannya mengikuti pelajaran yang diarahkan oleh gurunya, Top malah bermain game bersama temannya. Di dalam game tersebut terlihat ada pemain lain yang mencoba berbicara kepadanya dan berniat untuk membeli barang di dalam game tersebut berupa sebuah sepatu virtual. Lalu temannya menyarankan untuk menjualnya ke dalam mata uang di dalam game tersebut. Dengan skill berdagangnya, Top menggunakan trik untuk tidak menjual barang tersebut. Namun pemain tersebut memaksa Top untuk menjual sepatu itu kepadanya dan menawarkan uang di dalam game. Sadar bahwa pemain tersebut sangat membutuhkan sepatu itu, Top justru menaikkan harga barangnya dari yang ditawarkan 30 juta ke 50 juta. Namun mengejutkannya, pemain ini setuju dan malah ingin membayar dengan uang asli Singapura dolar dan langsung meminta nomor rekening milik Top. Tentu saja Top bingung. Di usianya yang masih muda ini, dia sudah bisa menghasilkan uang dari mata uang negara lain. Bahkan dirinya sampai bertanya kepada temannya tentang Singapura dolar. Sesampainya di rumah, Top langsung meminjam rekening pamannya untuk melakukan transaksi. Singkat cerita, transaksi berhasil dilakukan. Lalu Top dan pamannya langsung mengambil uangnya melalui bank. Top dan pamannya tidak menyangka dirinya bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Selain itu, Top menjelaskan bahwa dia masih memiliki barang-barang lain yang dapat dijual di akun permainannya. Keesokan harinya, Top langsung datang ke dealer mobil mewah dan langsung membeli sebuah mobil dengan sangat mudah. Namun karena Top sangat pintar berbisnis, dia selalu bertanya tentang keuntungan lebih yang akan dia dapatkan ketika membeli sebuah barang. Sales yang menjual mobil tersebut kebingungan dan bertanya dari mana Top bisa mendapatkan uang sebanyak itu, dan Top menjawab, Coward P. setelah selesai membeli mobil, Top langsung membawa mobil itu ke sekolah.
namun dihadang oleh petugas keamanan di sekolahnya. Dengan sombongnya, Top menyogok petugas keamanan tersebut sehingga dirinya dibiarkan masuk begitu saja dengan mobil barunya. Dan parahnya lagi, Top memarkirkan mobilnya tepat di tempat parkir khusus kepala sekolah. Top langsung dipanggil oleh kepala sekolah untuk diberikan sebuah hukuman. Namun lagi-lagi di sini Top mengeluarkan kesombongan sekaligus ilmu bernegosiasinya dengan kepala sekolah. Top mencoba menyogok kepala sekolah dengan cara memperbaiki seluruh lampu sekolah yang rusak agar dirinya terbebas dari hukuman. Tapi jurus Top tidak mempan terhadap kepala sekolah sehingga Top tetap harus dihukum. Di sini kepala sekolah menjelaskan bahwa sifat kedua kakak Top sangat berbeda dengan Top yang malas-malasan dalam mengikuti pelajaran di sekolahnya. Keluarnya Top dari ruangan kepala sekolah, dirinya langsung dilirik dan diberikan senyuman manis dari para wanita yang mengetahui bahwa dia membawa mobil baru ke sekolah. Dan pacarnya pun ikut kaget ketika melihat mobil baru Top terparkir di tempat parkir kepala sekolah. Pulang sekolah, mereka langsung ke pecinan untuk membeli mie kepiting. Namun Top memarkirkan mobilnya secara asal-asalan hingga membuat pacarnya panik di dalam mobil karena takut pengendara lain marah kepadanya. Ketika membeli mie kepiting, Top juga membeli kacang panggang. Setelah selesai, mereka pun pulang dan bahkan di perjalanan pulang pun Top dengan seenak jidat memutar balikan kendaraannya di jalan yang hanya diperbolehkan satu jalur. Sesampainya di rumah, Top takut orang tuanya bangun dan melihat mobil barunya, sehingga dia meminta tolong pamannya untuk tidak berisik. Namun ayahnya marah dan curiga kepada Top karena kan Top yang biasanya hanya menghambur-hamburkan uang tiba-tiba bisa mendapatkan banyak komputer dan sebuah mobil baru dalam waktu yang singkat. Lalu dengan jujur, Top memberitahukan bahwa uangnya dihasilkan dari bermain game. Namun orang tuanya tidak percaya dengan perkataan Top. Di sini kita mengetahui bahwa kedua orang tua Top ingin Top mengikuti karir yang lurus seperti apa yang orang tuanya inginkan. Sekolah, kuliah, lalu bekerja. Namun Top bukanlah orang yang seperti itu. Pada akhirnya, Top melanjutkan berdagang di dalam gamenya hingga mendapatkan uang yang lebih banyak dan merubah penampilannya. Lalu di tengah-tengah kegiatannya, Top mencoba untuk mengecek kelulusan tes seleksi universitasnya. Ternyata hasilnya Top tidak lulus. Bukannya sedih, namun Top cuek dan melanjutkan kegiatannya kembali. Dengan uang yang terkumpul, Top memutuskan untuk membeli sebuah PlayStation 2. Namun di sini penjaga toko malah menawarkan Top sebuah DVD. Tentu saja Top menolak DVD tersebut dan lebih memilih sebuah PlayStation 2 untuk dimainkannya. Di sini penjaga toko memberikan harga 25.000 bah untuk PlayStation tersebut. Dengan skill menawarnya, Top akhirnya mendapatkan sebuah PlayStation dan sebuah DVD player dengan harga 25.000 bah. Tentunya dengan menggunakan jurus terkuat menawar di pasar. Ketika Top sampai di rumah, dia mencoba menghindar dari ayahnya. Namun ternyata ada ibunya yang sedang duduk di meja makan dan melontarkan pertanyaan tentang hasil tes masuk kuliah. Saja Top bingung untuk menjawabnya karena pada scene sebelumnya Top dianggap tidak lulus di dalam tes. Ini ayahnya bersikeras untuk memasukkan anaknya ke universitas negeri. Namun Top malah bilang kalau dia akan membiayai dirinya sendiri di universitas swasta. Top langsung masuk ke kamarnya dan mencoba membuka akun gamenya. Ternyata akun game tempat dirinya mendapatkan uang terkena blok oleh pihak game tersebut. Pada akhirnya Top mencoba untuk mencari uang dengan cara lain, yaitu melalui jual beli barang elektronik. Top kembali ke toko elektronik tempatnya membeli DVD dan PlayStation sebelumnya. Di sana dia nekat membeli 50 unit DVD dengan harga 500 bah per unitnya. Tentunya dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual DVD tersebut. Balik ke bank. Teller bank yang semakin tidak percaya menganggap cerita Top ini hanyalah cerita bisnis biasa. Namun Top tetap meyakinkan dan memaksa teller tersebut untuk tetap mendengarkannya. Top mencoba menjual dan mempraktekkan DVD yang dia beli kepada orang tuanya. Namun tentu saja kedua orang tuanya marah dan tidak percaya. Ternyata DVD yang dibeli oleh Top adalah DVD yang bajakan dan DVD tersebut tentunya mudah rusak. Lalu Top langsung kembali ke toko dan mencoba meminta ganti rugi kepada penjaga toko.
Tapi ternyata DVD tersebut tidak bergaransi dan tidak bisa diganti. Top kesal, lalu memanting DVD rusak tersebut ke etalase toko sehingga membuat etalase toko pecah dan penjaga toko marah kepada Top. Akhirnya Top kabur dan pulang ke rumah. Di perjalanan, Top bertemu ayahnya. Mereka pun berkendara bersama ke rumah sambil membicarakan tentang perkuliahannya. Ayahnya berniat untuk membayar kuliah Top di universitas swasta. Namun, dengan keras kepala, Top tidak ingin menerima uang tersebut. Setelah itu, scene berganti ke Top yang sedang duduk di bangku kuliah. Tentunya, cerita Top tersebut membuat teller bank bingung. Apa Top bisa masuk kuliah, sedangkan sebelumnya Top mengalami rugi yang besar dan menolak uang dari ayahnya. Top langsung menunduk seperti seorang yang merasa bersalah di depan teller bank. Teller bank tetap menebak-nebak jawaban dari Top. Pada akhirnya, teller bank mencurigai bahwa Top mencuri uang ayahnya. Namun, Top tidak menganggap bahwa dirinya mencuri uang ayahnya. Yang dia curi justru jimat milik orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, Top langsung menggadaikan jimat tersebut ke toko jimat. Sayangnya, Top membuka harga yang sangat murah untuk jimat tersebut. Tentu saja pemilik toko jimat tersebut dengan mudah setuju dengan penawaran yang Top tawarkan. Dengan jurus basa-basi, pemilik toko menanyakan kembali bahwa uangnya benar-benar untuk membayar sekolah agar Top semakin yakin untuk menjual barang tersebut dengan harga yang disetujui. Teller bank tersebut hanya bisa terdiam dan melotot ke Top. Kembali ke Top yang sedang belajar di kelasnya. Terlihat Top sangat tidak semangat untuk mengikuti pelajaran dan lebih tertarik untuk menjalani bisnis secara langsung. Lalu Top berjalan keluar kelas dan menemui pacarnya di kelas teater drama. Pacarnya Top bernama Lin. Top berbohong kepada pacarnya dan tidak bilang kalau dia bolos kelas. Ternyata di sini Lin berprinsip sama seperti kedua orang tua Top, yaitu ingin Top menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, lalu bekerja dan berumah tangga. Tapi Top tidak terlalu menghiraukan hal tersebut dan malah mengajak Lin untuk makan mie kepiting bersama. Tentu saja Lin menolak karena seharusnya mereka masih memiliki jam kelas yang harus diikuti. Ini Top malah menganggap Lin tidak memiliki waktu untuknya, padahal kenyataannya Top yang terlalu banyak memiliki waktu luang. Pada akhirnya Top pergi membolos sendiri. Di perjalanan, dirinya merasa lapar dan langsung pergi menuju Food Expo. Di sana banyak sekali pameran makanan dengan mesin-mesin pembuat makanannya. Top mencoba setiap makanan yang dipamerkan di sana. Terlihat Top tertarik dan merasa kagum terhadap mesin-mesin otomatis yang dipamerkan di sana. Namun di sana Top terkesima dengan mesin penggoreng kacang. Apalagi penjual mesin tersebut menyebut bahwa jika Top membeli mesin tersebut, maka Top adalah pemilik pertama mesin tersebut di Thailand. Top langsung bertanya harga dari mesin tersebut, namun pemilik mesin tersebut ragu untuk memberikan harganya kepada Top yang masih menggunakan pakaian sekolah, karena harga dari mesin tersebut terbilang mahal. Pada akhirnya, Top hanya menyewa mesin tersebut di rumah. Ayahnya malah bilang kalau mesin tersebut bisa dibeli seharga 30.000 baht di pasar. Tentunya perkataan ayahnya tersebut dapat merusak mental berdagang dari Top yang sedang mencoba bangkit dari kerugian ini. Seharusnya ayahnya tetap mendukung Top di setiap percobaan yang dirinya lakukan. Ini ibunya Top terlihat masih percaya kepada Top, sehingga meyakinkan ayahnya bahwa semalam ibunya bermimpi bahwa Dewi Keberuntungan mendatanginya. Lalu scene berganti ke Top yang sedang tidur dan didatangi oleh Dewi Keberuntungan itu sendiri. Ternyata itu hanya sebuah mimpi yang muncul ketika Top sedang melamun di kelasnya. Top langsung meninggalkan kelasnya kembali dan menuju ke pasar untuk mengumpulkan pengetahuan dari para pedagang kacang di sana. Dia mencatat setiap trik yang diberikan oleh pedagang yang berbeda-beda. Sambil belajar, Top juga mencoba cara-cara tersebut di rumah. Terlihat di sini Top selalu bolos sekolah untuk mencari cara agar kacangnya menjadi enak. Namun, karena terlalu panas, akhirnya kacangnya... Orang yang pertama kali mencicipi kacang-kacang goreng tersebut adalah pamannya. Lalu dia menawarkan kacang gorengnya ke orang tuanya. Kebetulan ayahnya sedang melakukan rapat di rumahnya, yang membuat kacang goreng milik Top dicicipi oleh teman bisnis ayahnya.
Di sana, teman bisnis ayahnya terlihat menyukai kacang goreng bikinan Top. Tanpa berpikir panjang dan dengan tekad yang bulat, Top langsung menyewa lokasi di sebuah mall untuk berjualan kacang gorengnya. Di sana dia melihat bahwa tempat tersebut ramai pembeli dan langsung setuju untuk menyewa tempat tersebut hari itu juga. Lokasi tempat tersebut yang berdekatan dengan lokasi parkir mall membuat Top semakin yakin. Pada saat merapikan etalasenya, pamannya meletakkan patung Dewi pemberian ibunya untuk membawa keberuntungan. Namun Top meremehkan hal tersebut dan hampir menyingkirkannya. Tetapi cahaya yang sangat terang menyinari patung tersebut yang mengurungkan niat Top untuk menyingkirkan patung Dewi tersebut. Hari berikutnya paman Top mulai berdagang, namun penghasilan dari perdagangan tersebut sangatlah sedikit. Top langsung mencoba mengikuti cara orang-orang yang berdagang di sekelilingnya. Akhirnya pamannya mengikuti apa yang Top ajarkan. Besokan harinya, Top pergi ke pasar untuk menemani Lin belanja. Sambil berjalan-jalan, Top mulai menganalisa dan mencatat apa saja yang orang-orang di pasar tawarkan sehingga menarik pembeli untuk membeli dagangannya. Karena Top bertanya kepada Lin, mengapa dirinya mau untuk berbelanja keperluan drama, sedangkan Lin tidak dibayar sama sekali. Alasan Lin sangat simpel, karena Lin suka berbelanja. Itu tentu saja membuat Top bingung dan terus bertanya. Tiba-tiba, pamannya telepon dan mengabarkan bahwa dagangannya sama sekali tidak laku. Padahal toko-toko lain laku keras dan pamannya terus melakukan apa yang Top minta untuk mempromosikan kacang gorengnya. Pun di sini Top melihat Lin tiba-tiba hilang. Ternyata Lin cemburu karena Top menghindar pada saat menelpon. Lalu Lin izin untuk pergi ke toilet. Di depan toilet tersebut, Top melihat ada mahasiswa yang sedang menggalang dana, dan di sana Top berpikir bahwa mereka memiliki lokasi yang sangat strategis dan tepat untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, Top berniat untuk memindahkan dagangannya ke pintu utama mall tersebut. Tempat tersebut sudah penuh. Namun betapa beruntungnya Top. Dalam waktu dekat ada tempat kosong di area tersebut, sehingga minggu depan dagangan Top bisa dipindahkan ke tempat tersebut. Akhirnya Top dan pamannya pindah di tempat tersebut. Namun tetap saja tidak ada pelanggan yang datang. Ternyata Lin beralih ke Top yang sedang melakukan ujiannya di kampus. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Top sangat bimbang antara melanjutkan ujiannya atau mengangkat teleponnya. Namun karena godaan untuk berbisnis lebih besar, Top memilih untuk mengangkat teleponnya dan meninggalkan ujian yang sedang berlangsung. Karena jika dia mengangkat telepon tersebut, dia dianggap tidak mengikuti ulangan dan melakukan kecurangan. Ternyata yang menelpon adalah pamannya. Di sana Top sangat senang karena kacang gorengnya laku keras. Lagi-lagi Top tidak sabaran dan malah ingin membuka cabang lain. Pamannya sudah mengingatkan bahwa jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tentu saja Top tidak menghiraukan apa yang pamannya katakan. Top tetap membuka cabang baru di mall tersebut. Tiba-tiba Lin datang dan marah kepada Top karena lagi-lagi Top sering sekali membolos untuk menjalankan bisnisnya. Ini Lin terlihat sangat peduli kepada pendidikan dan masa depan Top. Lalu teman Top menelponnya. Dia sudah berusaha untuk menjelaskan kepada pihak akademik agar Top tidak dikeluarkan dari kampus. Tetapi pihak akademik malah tetap ingin bertemu dengan Top. Top terancam dikeluarkan dari universitas. Lin kembali berganti ke Top. Di sana manajer dari mall protes kepada dagangan Top karena mesin penggoreng kacang milik Top menimbulkan asap yang merusak langit-langit dari mall tersebut. Top diminta untuk berhenti berjualan di sini. Namun Top berusaha untuk meyakinkan manajer mall tersebut bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya. Akhirnya Top memilih untuk mengecat langit-langit yang kotor akibat asap dari mesin penggoreng kacang miliknya. Top mulai mengecat ulang pada malam hari sehingga ibunya khawatir dan menemani Top hingga malam di mall. Tiba-tiba datang petugas keamanan yang mengingatkan bahwa Top dan ibunya sudah segera harus keluar dari mall tersebut karena mall tersebut akan segera tutup. Sayangnya Top masih belum menjadi orang yang jujur. Dia mencoba menyuap petugas keamanan tersebut agar dapat memberinya waktu untuk menyelesaikan tugasnya.
Tentu saja petugas keamanan itu marah dan berbicara kepada Ibu Top bahwa Top harus diajarkan arti dari kejujuran. Akhirnya Top dan ibunya pergi meninggalkan mall tersebut. Di parkiran, ibunya bilang bahwa keluarganya ingin pindah ke Cina dan meninggalkan rumahnya untuk memulai kehidupan baru mereka. Tentu saja Top terkejut karena Top tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Top merasa dianggap seperti anak kecil yang selalu diatur oleh kedua orang tuanya. Tapi Top terus meyakinkan ibunya bahwa kita hanya butuh waktu untuk bangkit kembali. Ibunya terdiam dan tetap mengajak Top untuk pindah. Terlihat betapa putus asanya ibu Top. Keesokan harinya, Top diajak ke imigrasi untuk membuat paspor. Namun Top tetap bersikeras untuk tinggal karena dia yakin bisa mengubah semuanya. Kedua orang tuanya sudah terlihat bingung dan lelah. Akhirnya mereka berdua meninggalkan Top bersama pamannya di rumah. Pulang dari bandara, Top langsung melanjutkan pekerjaannya di mall sebelum mall tersebut buka kembali. Pun sayang, pihak manajer sudah tidak bisa lagi membiarkan Top dan pamannya berjualan di sana. Top hanya terdiam dan pasrah. Di rumah, Top mendapatkan surat pemberitahuan bahwa rumahnya disita karena keluarganya terlilit hutang. Akhirnya Top pergi ke tempat makan sendiri untuk berpikir. Jalan, Top bertemu Lin yang sudah dilupakannya. Lin di sini sangat marah kepada Top. Namun Top langsung memeluk Lin karena dirinya bingung harus bagaimana lagi dengan kehidupannya. Akhirnya, Lin menemani Top dan menyarankannya untuk melanjutkan perkuliahannya. Di perjalanan, Lin menawarkan camilan rumput laut kepada Top yang dibelinya dari luar pulau. Ternyata jarang yang menjual camilan rumput laut tersebut di daerahnya. Sehingga ketika Top memakan rumput laut tersebut, pikirannya langsung terbuka lebar untuk membuat bisnis baru. Lin langsung berganti kembali ke bank. Teller menganggap bahwa Top ingin mengarang cerita tentang menjual dan menggoreng rumput lautnya sendiri. Namun, Top langsung menunjukkan luka bekas minyak goreng di tangannya. Seketika wajah Taylor tersebut berubah menjadi serius kembali mendengarkan kelanjutan cerita dari Top. Top bercerita bahwa dirinya mencoba membeli rumput laut mentah, lalu menggorengnya sendiri. Pun rasanya tidak enak dan pahit, serta rumput lautnya tidak bertahan lama. Top sudah mencoba bertanya ke beberapa orang, namun tidak ada satupun orang yang tahu cara mengolah rumput laut tersebut. Kemudian Taylor kembali bertanya, "Apakah kamu menemukan solusinya?" Lalu Top menjawab dengan semangat, hingga membuat Taylor juga ikut bersemangat. ผมนี่จะไปกระทืบมันไป Pada akhirnya, Top pergi menemui salah satu profesor ahli di Kaset Sart University. Hanya dengan bermodal pengalaman pahit dan sedih yang telah Top lalui, profesor tersebut luluh dan akhirnya mengajak Top untuk menganalisa bagaimana caranya agar rumput laut tersebut menjadi lebih awet. Top akhirnya pulang ke rumah membawa rumput laut mentah yang dia beli. Pamannya mencoba menggoreng rumput laut satu persatu untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Namun, hampir semua rumput laut yang digoreng rasanya pahit dan tidak bisa dimakan. Akhirnya, Top menjual seluruh komputernya untuk membeli rumput laut mentah lainnya. Ini pamannya mencoba menasehati Top bahwa Top harus menyusul ibunya ke Cina. Namun, di sini Top tetap meyakinkan pamannya untuk tidak mudah menyerah. Tiba-tiba Lin menelpon dan mengingatkan Top kalau dia harus daftar ke universitas yang sudah mereka janjikan. Pulangnya Top dari universitas dan membeli rumput laut lainnya, Top kaget melihat pamannya sudah tergeletak tidak sadarkan diri di dapur dengan keadaan hidung yang sudah berdarah. Dan pamannya terpleset atau terjatuh karena kelelahan. Namun ketika Top mengangkat pamannya, di sana ada satu pak rumput laut yang dibiarkan terkena air hujan. Top sangat cemas dengan keadaan pamannya. Esokan harinya, Top mencoba menggoreng rumput laut sendiri. Namun karena kecerobohannya, Top menggorengnya dengan barbar, sehingga minyak panasnya berkali-kali mengenai tangannya. Lembar demi lembar rumput laut digoreng, namun semuanya gagal. Hingga dia menemukan pak terakhir dari rumput lautnya yang sudah terkena hujan semalam. Ternyata rumput laut yang sudah melalui proses pelembapan akan menimbulkan rasa gurih dan meminimalisir rasa pahit. Sehingga Top menjadi mengerti cara agar rumput laut menjadi lebih enak dan tidak pahit.
Lalu scene berganti ke Lin yang terus-terusan menelpon Top namun tidak diangkat. Ternyata Top datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan pamannya sekaligus meminta pamannya untuk mencicipi rumput laut hasil gorengannya. Pamannya berkata rumput lautnya enak. Top hanya tersenyum gembira. Setelah sembuh, pamannya mencoba menjual rumput laut goreng tersebut di mall yang sama, tempat di mana dulu mereka menjual kacang goreng. Ternyata rumput laut mereka laku keras dan orang-orang suka dengan rasanya. Lalu Top membuka tangannya dan terlihat catatan target penghasilan yang ingin Top capai, yaitu 1 juta baht per tahun. Tiba-tiba ibunya menelpon untuk menanyakan kabar Top. Ibunya mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Top. Lalu ibunya memberikan teleponnya kepada ayahnya. Ayahnya Top masih berharap untuk mengajak Top pindah dan melanjutkan pendidikannya di Cina. Namun Top langsung memotong perkataan tersebut dan menanyakan seberapa banyak hutang ayahnya sehingga keluarganya harus pindah. Lalu ayahnya menyebutkan hutangnya sebanyak 40 juta baht. Top langsung berpikir keras dan merasa lemas setelah mendengar hal itu. Akhirnya Top pulang ke rumah. Namun rumahnya sudah benar-benar disita oleh pihak bank yang membuat mau tidak mau Top harus segera keluar dari rumah itu. Ketika sedang membersihkan barang-barang, Top menemukan obat penenang milik ayahnya yang jumlahnya tidak sedikit. Di sana Top mulai merasakan apa yang ayahnya rasakan. Top datang ke universitas untuk belajar, namun bukan sebagai mahasiswa. Lalu Top mencoba mendengarkan semua rekaman yang temannya rekam sebelumnya di kelas. Akhirnya Top sadar isi dari setiap perkuliahannya sangatlah penting untuk bisnisnya. Setelah itu Top datang ke salah satu minimarket untuk membeli camilan. Sambil tetap mendengarkan motivasi dari recordernya, Top tetap fokus hingga berteriak kepada penjaga kasirnya. Dari rekaman tersebut, Top mengetahui tentang strategi hutan rimba, di mana dijelaskan semakin kita dekat dengan konsumen, maka konsumen akan menghampiri bisnis yang kita jalani. Dari penjelasan itu, Top langsung berniat untuk mendaftarkan produknya di salah satu partner minimarket tersebut. Dengan membawa satu pak produknya, Top dengan pedenya masuk ke dalam ruangan perusahaan partner minimarket tersebut. Di sana, Top mulai belajar untuk melakukan presentasi agar presentasinya sempurna. Saking masih mudanya, Top dianggap hanya anak muda yang mengantar ayahnya. Namun Top menjelaskan bahwa dirinya ingin bertemu Nyonya Pu untuk mempresentasikan produknya. Ternyata Top baru mengetahui jika ingin bertemu seseorang harus mendaftar dulu di meja resepsionis. Namun Nyonya Pu sedang melakukan rapat. Terpaksa Top harus menunggunya lagi. Pada akhirnya Nyonya Pu datang. Tetapi Nyonya Pu malah menganggap bahwa Top adalah asisten dari Tuan Top karena Top terlihat sangat muda. Di sana, Top mencoba menjelaskan produk yang dijualnya. Di sela-sela penjelasannya, Nyonya Pu memberitahukan bahwa kemasan dan ukuran dari produk Top terlalu kebesaran dan tidak layak. Ukuran standar perusahaan adalah kemasan snack yang kecil dan menarik, serta harga yang terjangkau. Di sini Nyonya Pu menjelaskan arti dari strategi hutan rimba tersebut, yaitu memulai bisnis dari bawah terlebih dahulu, lalu mengembangkannya ke kota-kota besar. Dengan wajah yang sedih dan bingung, akhirnya Top hanya terdiam. Lin berganti ke rumah Top. Lin datang dan kaget melihat tanda bahwa rumah Top telah disita oleh pihak bank. Secara kebetulan, Top pulang ke rumahnya, namun tidak sama sekali menghiraukan Lin yang berdiri tepat di depannya. Lin terlihat kecewa karena Top tidak melanjutkan perkuliahannya yang mereka daftarkan bersama. Lebih kecewanya lagi, Top tidak pernah cerita apapun ke Lin. Namun di sini Top tidak ingin Lin merasa malu karena Top tidak melanjutkan perkuliahannya. Top menganggap Lin bertujuan sama seperti kedua orang tuanya, yaitu menginginkan Top menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Di sini Lin terlihat khawatir dengan Top dan bersedia membantu apapun kesulitan yang Top hadapi. Tapi sayangnya Top sangat keras kepala dan malah meninggalkan Lin begitu saja di depan rumahnya. Di dalam rumahnya, Top tidur bersama pamannya. Terlihat Top sangat menyesal meninggalkan Lin. Keesokan harinya, Top datang ke tempat percetakan dan mencoba membuat kemasan yang menarik. Di sana dia ingin menamakan produknya dengan nama idolanya, yaitu Kim Jae Jung.
Namun respon dari penjaga percetakannya, 借錯， เฮ้ย เจโชมันชื่อนักร้องไต้หวัน nyata Top sudah menggunakan nama Taokenoi sebelum memasukkan produknya ke perusahaan minimarket. Taokenoi yang artinya pengusaha muda menggambarkan jati diri dari Top sendiri. Lalu dengan semangatnya, penjaga percetakan siap untuk membuat kemasan yang menarik untuk Top. Top kembali ke kantor perusahaan minimarket tersebut dan mendaftarkan diri untuk bertemu Nyonya Pu. Namun jadwal Nyonya Pu sangat padat sehingga sama sekali tidak bisa menemui Top. Tapi Top sangat yakin dan tetap ingin menunggu Nyonya Pu menemuinya. Top menunggu selama berjam-jam hingga dirinya tertidur. Nyonya Pu tidak kunjung keluar. Sampai Top akhirnya menyerah dan pulang. Padahal di sana Nyonya Pu menyadari kehadiran Top yang sedang menunggunya. Top terlihat menyerah dan memberikan seluruh rumput lautnya ke petugas lift. Top merenung sambil menghubungi kedua orang tuanya di sebuah halte. Terlihat dirinya ingin menyerah dan menyusul kedua orang tuanya ke Cina. Namun tanpa diduga, cara Top meninggalkan produknya di lift adalah salah satu strategi marketing yang hebat. Karyawan perusahaan tersebut tanpa sengaja membagikan rumput laut milik Top ke seluruh pekerja kantor. Hingga Nyonya Pu menemukan kemasan rumput laut milik Top di dalam lift. Pada akhirnya Top dipanggil ke kantor untuk melakukan presentasi dengan hanya menggunakan kaos gamingnya. Di sana, produk Top akhirnya diterima. Namun Top harus menyelesaikan beberapa syarat lagi agar produknya dapat dipasarkan secara legal di 6.000 cabang minimarket tersebut. Maka Top harus memproduksi sekitar 72.000 kemasan dan juga dalam waktu sebulan pihak perusahaan harus melakukan inspeksi ke pabrik produk milik Top. Sedangkan Top hanya melakukan produksi rumput lautnya di dapur rumahnya. Dan inilah alasan mengapa Top datang ke bank untuk meminjam uang. Dia berniat untuk membuat sebuah pabrik rumput laut gorengnya. Namun sayangnya Top tidak memenuhi syarat peminjamannya. Top akhirnya terpaksa menjual mobilnya ke dealer mobil dan berpikir untuk pindah ke Cina. Sebelum berangkat, Top kembali ke tempat perhiasan yang waktu itu dirinya datangi untuk menebus jimat milik orang tuanya. Namun, milik toko tidak setuju karena sebenarnya harga jimat tersebut adalah 3 juta baht. Jelas itu berbanding sangat jauh waktu Top menggadainya. Karena kesal, akhirnya Top berusaha merebut jimat tersebut. Namun sayangnya pemilik toko mengusir Top dengan menggunakan senjata api. Dengan sangat kecewa, Top kembali ke pamannya dan langsung mencari tempat untuk membuka pabriknya. Di sana, Top membeli sebuah bangunan kecil untuk membangun pabriknya. Namun Top harus membayar 2 juta baht untuk melakukan renovasi tersebut. Tapi Top bisa bayar 50% terlebih dahulu sebagai uang mukanya. Lalu Top mengambil barang-barangnya dari rumah untuk dipindahkan ke pabrik. Di perjalanan, dia bertemu dengan Lin yang ternyata Lin sudah memiliki pacar baru. Top memilih untuk tidak menemui Lin agar Lin tetap bahagia bersama pasangan barunya. Hari berikutnya, Top mulai mencoba bangkit dan membangun pabriknya sedikit demi sedikit. Lalu pamannya meyakinkan Top agar tidak menyerah di tengah jalan. Karena mereka sudah berjalan sejauh itu dan tidak ada jalan kembali. Top mengirimkan alamatnya ke pihak inspeksi. Lalu tidak lama pihak inspeksi datang untuk mengecek keadaan pabrik kecil milik Top. Ini pamannya menguji apakah Top masih tetap sama atau sudah berubah dengan menyuruh Top menyogok para inspektur. Masih banyak hal yang harus diperhatikan dari pabrik kecil milik Top. Lalu pamannya mencoba mengingatkan Top kembali untuk menyogok para inspektur. Awalnya Top merasa tergoda, namun akhirnya Top tetap menjadi orang yang jujur dengan tidak menyogok para inspektur. Keesokan harinya, pabrik Top terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya dan sesuai standar yang dibicarakan oleh para inspektur. Tiba-tiba ada surat keluar dari mesin fax. Ternyata itu adalah surat dari perusahaan yang Top incar. Namun sayangnya tinta dari mesin tersebut habis sehingga pengumumannya tidak terlihat sepenuhnya. Lalu pamannya menyarankan agar melihat di bawah terik matahari agar sisa tinta yang menempel terlihat. Dan betapa senangnya Top setelah mengetahui produknya lolos hasil uji.
Pagi harinya Top harus mengirimkan produknya ke gudang pusat agar tidak tertinggal rute pengiriman. Ini Top sangat berterima kasih atas dukungan pamannya sampai saat ini. Sampainya di gudang pusat, produk Tao-Kei Noi ini ditolak karena sudah terlambat pengiriman selama 1 jam. Namun, Top tidak menyerah begitu saja. Top terus memohon kepada petugas untuk tetap memasukkan produknya ke dalam. Pada akhirnya, petugas tersebut luluh dan membiarkan produk Top masuk ke dalam gudang karena Kian melihat Top yang sudah terlihat lusuh dan keluar darah dari hidungnya. Lalu dengan wajah bahagianya, Top langsung menelpon ayahnya dan bilang kalau mereka sudah bisa pulang ke rumah. Yang berarti Top dapat melunasi hutang orang tuanya pada bank. Dan dijelaskan dalam 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top dapat melunasi hutang kedua orang tuanya sebesar 40 juta baht. Di akhir film, kita ditunjukkan bahwa Top sudah sangat mengenal petugas teller bank tersebut dan teller bank tersebut sudah sangat mempercayai Top. Top bertujuan meminjam uang untuk membangun ladang rumput lautnya sendiri di Korea. Dan film pun selesai. Saking panjangnya film ini sampai suara gue sendiri habis kayaknya. Tapi film ini memang mengajarkan kita banyak hal. Dari jangan mudah menyerah, terus jangan mendengarkan orang itu setengah-setengah karena informasi yang akan kita dapat bakal jadi salah. Dan juga jangan gegabah ketika mengambil keputusan. Dari kisah nyata perjuangan Top ini akhirnya kita tahu bahwa sesusah itu ya buat masukin produk kita ke minimarket besar. Tapi tetap di situ juga kita diuji buat nggak gampang nyerah dan tetap semangat dalam ngejalanin hidup kita. Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur karena kalau kalian terhibur maka akan bahagia. Kalau bahagia akan jadi sehat. Sebahagia gue jika kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.